minta waktu sebentar untuk menanyakan beberapa hal ya Pak ya, untuk sharing sebentar. Yang pertama mungkin Bapak bagaimana mengetahui Norgren Health ini Pak? Iya, pertama waktu itu saya diberitahu oleh istri gitu ya tentang Norgren Health Indonesia waktu itu. Selanjutnya saya chatting di internet, membaca bagaimana sih Norgren Health selanjutnya itu yang biasa menangani operasi ya, itu. Akhirnya saya mengetahui secara detail bagaimana gitu ya. Nah itu karena memang saya terbebani dengan penyakit diabetik gitu ya, dan itu sudah hampir 9 tahun saya derita. Sudah berbagai macam cara gitu, baik yang herbal gitu, dan dokter juga, obat-obat dokter, sampai dengan detik ini tidak ada hasilnya gitu ya. Tetapi saya sudah mendengar di Cina ini ada satu operasi begitu, yang berkaitan dengan metabolik gitu. Hanya saya baru detailnya belum tahu, dan dari Norgren Health ini akhirnya saya mengetahui secara detailnya begitu. Terus Bapak gimana pemahamannya terhadap operasi untuk diabetes ini? Kira-kira taunya mungkin seperti apa, cara-caranya, bagaimana dia efektif untuk mengobati diabetes ini? Iya, sebelum ini sudah berbagai macam cara saya tempuh gitu ya. Tapi nyatanya menurut orang lain katanya bagus. Setelah saya jalani tidak ada yang efektif untuk menyembuhkan gitu ya. Apalagi mengurangkan juga nggak ada gitu. Nah ini Norgren Health membuka mata saya untuk menjalani operasi metabolic bypass itu. Nampaknya dari prosedur yang ada cukup bagus gitu, cukup bagus, dan mudah-mudahan nanti pelaksanaannya dapat berhasil dengan baik, minimal tidak 100% tapi mendekati begitu, bisa tuntas gitu. Jadi Bapak mengatakan sudah 9 tahun diabetes ya Pak ya. Nah selama ini apakah ada dampak dari diabetes itu kepada Bapak ataupun keluarga? Iya, tentu diabetes ini kan ada dua macam ya, yang turunan dengan yang yang kelompok kedua gitu ya, bukan turunan tapi dari berat badan berkaitan dengan itu gitu ya. Bagi tubuh saya sendiri ada dampaknya jelas. Pertama, kadang-kadang lemas itu ya, lemas, dan sampai dengan saat ini sih mudah-mudahan tidak sampai ya, dampak kepada menurunnya imunitas kita kan, sehingga rawan betul terhadap serangan misalnya jantung, lalu ginjal dan seterusnya ya. Sampai saat ini sih belum, mudah-mudahan tidak, dan dengan masuk ke operasi bypass metabolik ini bisa teratasi itu bagi diri saya sendiri. Yang kedua, bagi keluarga jelas dia ikut stres ya, ikut stres, ikut merasakan dampak saya, memikirkan, gambarannya kan banyak ya. Wah, kalau penyakit diabetik itu mengakibatkan ini itu gitu kan. Akhirnya takut, ikut stres, ikut memikirkan makanannya, obatnya, dietnya. Malah kadang-kadang lebih stres keluarga daripada saya. Iya, dibanding saya. Lebih luas itu. Saya pun akhirnya makan juga pilih-pilih gitu ya. Tidak bebas seperti orang yang sehat gitu. Itu akibatnya, tetapi ada dampak baiknya, bukan dampak baik ya. Memang harus saya menjaga, saya lebih aktif untuk bergerak, olahraga, menjaga makanan juga harus lebih diprioritaskan begitu. Nah, semuanya mengarah kepada hidup yang sehat begitu, pola hidup yang sehat. Oke. Nah, lantas Bapak bagaimana harapan terhadap hasil operasinya? Semua orang ya, pasti mengharapkan kesembuhan, apapun itu upaya yang kita tempuh gitu ya. Termasuk operasi metabolik ini,
bypass di perut itu. Mudah-mudahan, semoga gitu, Tuhan memberikan kelancaran, kesuksesan gitu melalui tangan-tangan para medis di sini, dokter yang menangani, perawat yang membantu, Norgan Health juga yang menunjukkan arah pada saya untuk sampai ke tempat ini, sehingga operasi ini bisa sukses dan jadi baik lah. Itu harapan kita, harapan saya khususnya dan keluarga. 大家好，维拉乐的检查结果基本上已经回来了。从我们现在看呢，他的血糖是控制不是很理想的。虽然采取了比较好的内科治疗方法，但他今天上午的空腹血糖仍然达到9.5，餐后血糖有14左右。最关键的是反映我们一个长期血糖稳定标准的一个指标啊，叫糖化血红蛋白还有4以上。就说按我们现在国内包括那个亚洲人均控制标准的要求，在控制在6.5以下。说它这个不好的方面是血糖控制很不理想，这是第一点。但是好的方面呢，就它从我们现在评估它的胰岛细胞功能还是非常不错的。它的空腹的 C 肽水平到2.8，餐后2小时呢反映到14以上，说明它储备功能非常不错。这也是我们做这个手术非常重要的一个前提条件。现在呢，维纳多除了这个血糖的问题以外，已经出现了一个脂肪肝、轻度脂肪肝。我们可能觉得跟它的代谢异常也是有一定的关系的。所以从我们术前的现在整体的评估情况预期呢，它应该治疗效果会不错。手术完之后，我们可能大家可以观察疗效吧，可能血糖一方面下降以外，可能过了3个月，它的脂肪肝也能慢慢的恢复到正常。所以我们一起来期待它的良好效果吧。Oke, Bapak sudah sempat beberapa hari di Guangzhou dan juga sudah donaktif beberapa hari, Pak ya. Bagaimana kesan Bapak terhadap kota Guangzhou ini dan juga Asia Pasifik Bariatric and Metabolic Surgery Center ini, Pak? Iya, awalnya saya mempunyai gambaran secara umum negara Cina ini, RRC, dan termasuk di dalamnya Guangzhou itu negara tertutup gitu ya. Negara tertutup yang masih namanya tertutup berarti teknologi itu belum masuk ya. Tetapi setelah masuk ke Guangzhou ini ternyata berbeda ya bukan 180 lagi 360 lah maju di sini ya. Yang pertama cukup bersih kotanya, bukan cukup lagi bersih, tertata rapi, indah begitu ya, sejuk, untuk tempat tinggal bagus gitu ya. Semuanya memenuhi syarat untuk tinggal gitu, untuk Guangzhou gitu. Dan rumah sakit ini khususnya juga bersih ya, tertib gitu, tidak semrawut, tidak kotor ya, seperti layaknya orang-orang ya tempat yang didatangi orang banyak. Tidak terlihat orang menggerombol untuk antri begitu ya. Semuanya masuk dan tertangani. Walaupun ada antri tidak terlalu banyak gitu ya. Itu wajar-wajar saja. Dan kalau dibandingkan dengan Indonesia ya beda lah. Situasinya memang berbeda ya. Beda. Di sini lebih tertib begitu. Menyenangkan tinggal di sini. Dan penanganan para mediknya aktif gitu ya. Aktif dalam arti menjemput bola gitu. Tidak usah pasiennya tanya sana sini, saya sudah ditanya. Walaupun saya bahasanya nggak ngerti juga. Tapi sudah terbantu dengan penterjemah yang dari Norgan siapkan, sudah oke punya. Dan yang terakhir, Pak, mungkin bagaimana komentar Bapak terhadap pelayanan kita dari Norgan Health di sini, Pak? Ya, awalnya setelah mendengar dari istri dan saya chatting di internet tentang Norgan Health, saya juga masih sangsi begitu. Norgan Health ini apa begitu, walaupun saya udah baca di internet, apa jangan-jangan nanti sama seperti yang lain gitu. Tetapi di samping saya juga sangsi, akhirnya saya juga mengikuti lah, mulai dari sana. Apalagi kita dapat yang gratis begitu. Tetapi walaupun gratis, nampaknya penanganannya profesional gitu ya. Jadi mulai dari Jakarta, saya tinggal di Bandung gitu, pengurusan surat menyuratnya, administrasinya begitu ya,
Saya tidak menyangka secepat itu dan lancar begitu. Informasi dua arah, komunikasi berjalan dengan baik. Gitu. Informasi yang saya butuhkan bisa terpenuhi, begitu ya. Dan sampai keberangkatan ke sini. Nah di sini juga sampai dijemput sedemikian rupa di luar perkiraan saya, gitu ya. Bagus, gitu. Walaupun saya juga sudah kontak sebetulnya kepada yang biasa koordinasi dengan kedutaan begitu, karena saya masih sanksi gitu kan, jangan-jangan nanti di sana tidak ada penjemputan atau mungkin selisih gitu. Tapi ternyata datang ke sana langsung dijemput, diarahkan, dikomunikasikan apa acara-acaranya begitu ya, sehingga dari tahap ke tahap saya tahu apa yang harus saya perbuat gitu, dan apa yang akan terjadi ke depan. Nah itulah, jadi kalau disimpulkan Northern Head pelayanannya bagus, kalau boleh dibilang sangat ya boleh gitu ya, bagus, dan itu perlu dipertahankan gitu ya. Apalagi yang nanti bayar gitu kan, lebih lagi mungkin kemungkinannya, tapi saya harapkan tidak ada perbedaan, tetap dipertahankan konsisten dengan yang sudah ada supaya makin ke depan bisa melebarkan sayap bukan hanya di Indonesia gitu ya, tapi di negara lain gitu. Jadi go public gitu ya. Itu harapan saya terhadap Northern Health. Terima kasih Northern Health. Ya, oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya dan juga sharingnya ya Pak ya.